Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Masjid Raya Al-Bantani yang berada di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Mungkin warga-warga Banten sudah mengenal dengan masjid satu ini, tapi ayo kita ulik hal menarik apa saja yang ada di Masjid Raya Al-Bantani yang berada di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B. Baik, tadi kita sudah melihat pemandangan langsung dari keseluruhan dan dari atas bahwa memang terlihat bahwa Masjid Raya Al-Bantani ini terinspirasi dan diadopsi dari Masjid Banten Lama dengan sentuhan yang sudah lebih modern begitu. Di balik hiruk-pikuk aktivitas birokrasi kawasan pusat pemerintah Provinsi Banten atau KP3B, berdiri sebuah struktur yang mendominasi cakrawala Kota Serang. Masjid Raya Al-Bantani. Lebih dari sekedar tempat sujud, bangunan ini adalah monumen identitas bagi provinsi yang dikenal dengan negeri para jawara dan ulama. Masjid ini bukan sekedar pelengkap perkantoran gubernur, ia adalah simbol bahwa di tengah modernisasi pembangunan, nilai-nilai uluhiyah tetap menjadi kompas utama bagi masyarakat Banten. Sejarahnya bermula seiring dengan semangat pemekaran Provinsi Banten. Dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 11 hektar, peletakan batu pertama dimulai pada tahun 2008 dan diresmikan pada 4 Oktober 2010. Namun ruh dari masjid ini terletak pada namanya, Al-Bantani. Nama ini diambil dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama legendaris asal Tanara yang pernah menduduki posisi prestisius sebagai imam besar Masjidil Haram di Mekah. Penyematan nama ini adalah pernyataan politik dan budaya bahwa Banten memiliki akar intelektual Islam yang mendunia, dan Masjid Raya ini diharapkan menjadi penerus estafet keilmuan tersebut. Masjid Al-Bantani adalah salah satu masjid terbesar di Indonesia yang mampu menampung hingga 15.000 jemaah. Menaranya yang menjulang setinggi 99 meter sebagai simbol dari 99 nama indah Allah atau Asmaul Husna. Desain menara ini bukanlah kebetulan. Ia secara arsitektural mengadopsi bentuk Menara Masjid Agung Banten Lama sebagai karya ikonik abad ke-16 namun diterjemahkan dengan material modern yang kokoh. Di bagian interior, konsep open space mendominasi kubah raksasa tanpa banyak tiang penyangga, memberikan kesan ruang yang tak terbatas, melambangkan kebesaran Sang Pencipta. Penggunaan ventilasi alami yang masif membuat aliran udara tetap sejuk, mencerminkan kearifan lokal dalam menyiasati iklim tropis Serang tanpa bergantung sepenuhnya pada teknologi pendingin udara. Secara fungsi, Masjid Al-Bantani menjalankan peran multifungsi. Sebagai pusat ibadah rutin, ia berfungsi sebagai pusat pendidikan melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ dan berbagai kajian kitab kuning menjaga tradisi literasi pesantren tetap hidup di tengah pusat pemerintahan. Secara budaya, masjid ini telah menjadi destinasi wisata religi baru. Ribuan orang datang setiap bulannya bukan hanya untuk beribadah, tetapi untuk mempelajari sejarah Banten melalui kemegahan fisiknya. Lokasinya yang berada di tengah kompleks KP3B menjadikan masjid ini sebagai hati dari Provinsi Banten, tempat di mana para pejabat, pegawai, dan rakyat duduk bersimpuh di saf yang sama. Masjid Raya Al-Bantani adalah warisan yang masih hidup. Ia adalah pengingat bahwa kemajuan fisik sebuah daerah akan kehilangan maknanya tanpa pondasi spiritual yang kuat. Menjaga Masjid Al-Bantani bukan hanya soal merawat dinding marmernya, tapi tentang memastikan cahaya ilmu dan ibadah terus menyala di dalamnya. Karena di sini, di bawah kubah agung ini, wajah Banten yang religius, berbudaya, dan modern bersatu dalam harmoni. Baik, terima kasih. Kita sudah melihat bagaimana kebesaran dan sejarah dari Masjid Raya Al-Bantani ini. Nah, selanjutnya ini semua adalah warisan dan juga tanggung jawab kita bersama untuk menjaga setiap kebersihan dan juga fasilitas yang ada di Masjid Raya Al-Bantani ini. Mari kita sama-sama kita jaga. Terima kasih, saya Denny Putardiansah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.